Kalau ingin pembahasan mengenai musuhnya Pak Jokowi, kita bicara dulu pembahasan mengenai musuh yang kelihatan di media. Nah, berbicara mengenai musuh yang kelihatan di media, kita berbicara dulu musuh yang paling pinter. Mengenai yang paling pinter, kita arahkan dulu ke hal hukumnya, yaitu pengacaranya. Nah, kita bicara dulu pengacara yang ada titiknya di sini nih. Kenapa ke yang ada titiknya dulu? Karena dalam permainan catur, itu pion atau pangkat rendah itu tepatnya di depan, mati duluan. Menteri, luncur, kuda, sama benteng yang galaknya ngelebin raja itu adanya di belakang, matinya belakangan. Dan sang raja akan menumbalkan anak buahnya semua. Pertama, orang yang ada titik di sini nih ya, itu orangnya arogan sekali, ya, selalu emosional dan frontal saat membela klien. Tidak peduli kliennya benar atau salah, yang jelas dia bela semuanya. Yang kedua, si titik tadi tidak pernah melihat klien yang dibela. Kalau orang lain, contoh seperti saya akan menolak dengan sadis pengacara untuk mendampingi ijazah palsu, karena saya tahu seperti apa sistemnya, seperti apa pembuktiannya, dan seperti apa fundamental dari masalah tersebut. Yang ketiga, flashback ke pelajaran bahasa Indonesia tempo dulu, majas hiperbola. Nah, dia akan menggunakan majas hiperbola. Contoh, dia akan membesar-besarkan keadaan yang sebenarnya kecil. Contoh, rakyat seluruh Indonesia mendukung dan menyetujui bahwa ijazah Pak Jokowi. Bung, siapa yang bilang seluruh rakyat Indonesia? Sebagian kecil aja itu ya, paling 0,09%. Ya, nggak ada 1/16 rakyat Indonesia itu yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Semuanya menyatakan asli. Sebagian besar. Cek faktanya sebelum bicara. Pengacara itu harus realistis dalam berbicara. Pengacara itu harus profesional, bro. Dan yang keempat, yang terakhir, fakta seperti pola yang dilakukan dalam permainan catur. Menteri, luncur, kuda, dan benteng yang galaknya melebihi raja itu akan jadi korban, terutama para pemain di depan atau pion. Nah, saat ini sudah kelihatan ya, sebentar lagi di COD sama Pak Polisi ya. Selamat, enak kok di kantor polisi itu kok. Saya sering melihat, tapi bukan merasakan di sana di balik jeruji besi, tetapi sering menemani orang di sana ya. Saya jadi pengacara dulu, saya syukur-syukurin, mampus kamu ya, salahnya kamu begitu kan. Saya tidak membela kesalahan kamu, tetapi saya hanya membela hak-hak hukum yang ada pada dirimu, karena hak-hak hukum tersebut diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, sebatas itu aja. Kalau kamu terima, monggo silahkan pakai jasa saya. Tapi